Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juwata. Berdiri. Tekan salam. Silakan duduk. Tuh, kita mau belajar, nanti kita berdoa rekaman kayak kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Bapak ingin tahu kehadiran siswa semuanya pagi hari ini. Semuanya berdiri. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, Bapak beri kesempatan dengan kalian untuk literasi, ya, kalian baca buku-buku atau HP kah yang bisa kalian miliki bisa dibaca, ya. Kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian semuanya sudah siap, ya. Kita akan masuk ke materi. Nah, tentu sebelum materi baru yang Bapak akan sampaikan, Bapak akan menanyakan dengan kalian, ya, materi minggu yang kemarin apa? Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Ya, bagus ya, jadi masih ingat. Kira-kira bayangan kalian wilayah itu seperti apa? Batas tempat. Nah, batas tempat wilayah. Batas tempat. Tempat, ya. Tempat itu termasuk wilayah. Nah, tempatnya daerah, ya. Kira-kira apa lagi? Lokasi. Ya, Lokasi. Suatu daerah yang berbeda-beda. kita memiliki wilayah apa? Wilayah darat, ya. Laut, dan udara. Kita lihat tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini, ya. Di seluruh tujuan pembelajaran, indikator kita itu di sini adalah memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian menganalisis batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuannya, ya, jadi siswa itu diharapkan mampu, ya, atau dapat memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian menganalisis batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Kemudian PK keterampilannya di sini menyajikan hasil pemetaan, ya. Jadi siswa diharapkan mampu atau dapat menyajikan hasil pemetaan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Menyajikan hasil analisis, ya, batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembelajaran tentu ada aspek penilaian, ya. Jadi ada beberapa aspek yang Bapak nilai, ya. Jadi aspek sikap,
sikap sosial, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Yang kalian tahu batas wilayah lautnya yang langsung dengan negara lain itu kira-kira nama negaranya apa? Malaysia. Ya, jadi batas laut Indonesia dengan Malaysia. Ini negara tetangga. Jadi kalau kita pertama pasti ada batas, ya. Darat, ya batas wilayahnya. Kemudian wilayah laut. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas kelompok kalian, ya, terlebih dahulu kalian melihat tayangan video ini, ya, supaya kalian bisa mengerjakan dan sebagai acuan kepada mengerjakan kelompok kalian. Hari ini kita akan belajar mengenai batas wilayah Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai batas laut. Berbatasan dengan Pulau Nusa Tenggara. Ketiga, kita akan membahas mengenai zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya Bapak akan bagi kelompok 3, ya. Jadi ada yang 5 orang, ada yang 4 orang itu kelompok. Kalau kalian melihat tayangan video tadi, silakan kalian kerjakan tugas kelompok kalian masing-masing, ya. Bapak beri waktu 15 menit. Jadi silakan kerjakan. Ya bisa. Kondisinya tadi. Oh ya, ini lainnya. Iya Pak. Ini lain kondisinya. Ya. Ini kan masalahnya. Mas kan lengkap, susah cari. Jadi kita bisa jelasin nanti di depan kalau Mas kan maksud barang yang langka gitu. Mas. Negara yang berbatasan dengan laut Indonesia, negara mana-mana itu enggak. 3 Terus negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia. Lautan. India. India. Ini agak banyak nih. Banyak. 10 hilang. 10 kali. Alhamdulillah, ya. Jadi kalian siap-siap mempresentasikan diskusinya, ya. Kalian pilih 1 orang bicaranya. Jadi kembalikan ke posisi semula. Sekarang kita akan mendengar presentasi dari kelompok 1 pada juru bicaranya di belakang. Selamat pagi, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami dan nama-nama kelompok 1 yaitu Agus Hidayat, Diana Sendiri, Jimmy, Firmina, dan Yulianto. Saya akan membacakan hasil dari presentasi tentang negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia dan negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia. Negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia yaitu Papua Nugini, Malaysia, dan Timor Leste. Dan negara yang berbatasan dengan lautan Indonesia yaitu India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, dan Timor Leste, dan Papua Nugini. Hanya ini hasil presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Diaplaus dengan kelompok 1. Anak-anak, berdasarkan presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, mungkin ada tambahan atau masukan dari kelompok 2 dan 3 atas hasil yang disampaikan tadi. Kelompok 2 bagaimana? Lengkap, Pak. Ya? Lengkap. Lengkap. Terus. Nah, bagaimana kelompok 3? Sudah lengkap Pak. Lengkap. Ya, kita beri hapusan sekali lagi. Nah, sekarang kita akan mendengar presentasi dari kelompok 2. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih
sebagai saya perwakilan dari kelompok 2. Atas nama kelompok saya, Mega Elipia, Margareta Seli, Syarif Arifin Maulana, Bunga dan Desta Yusnando. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengidentifikasi permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Ya, kita aplaus untuk kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Adapun kelompok kami yaitu Intan Permata Bunda, Lisa, Piki, Nilwan, dan Dean Serman. Baik, adapun yang kami sampaikan berupa jenis kekayaan alam, yaitu hutan. Kondisi sekarang rusak. Ketersediaannya cukup banyak. Alasan kami memilihnya rusak karena sekarang banyak sekali hutan-hutan yang rusak akibat segala pencemaran yang dilakukan oleh manusia terhadap hutan-hutan. Contohnya penebangan liar dan pembakaran hutan sembarangan. Jadi kita harus menjaga hutan kita supaya tidak rusak lagi. Yang kedua, lautan. Contohnya membuang sampah yang tidak bertanggung jawab, membuangnya di lautan sehingga banyak ikan yang mati akibat pencemaran tersebut. Yang keempat, emas. Kondisi sekarang juga rusak karena terjadi banyak juga yang melakukan pencarian emas, jadi tanah-tanah yang di sekitar ini menjadi rusak. Jadi sekarang ketersediaannya lumayan banyak juga. Kita bisa lihat sendiri di berbagai tempat, contohnya di kondisi kita sekarang, yaitu Bengkayang. Hanya ini penjelasan dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Kita beri aplaus dengan kelompok 3. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar hasil presentasi dari kelompok 3. Itu masalah kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Dan kita mendengar tadi memang terjadinya banyak kerusakan. Nah, oleh sebab itu ya, Bapak ingin tahu juga tanggapan dari kelompok 2 dan 1 ya, dari hasil presentasi kelompok 3 tadi. Jadi kami dari kelompok 1 memberi satu tanggapan dalam presentasi kelompok 3. Jadi di tempat kami juga banyak yang merusak alam. Contohnya yaitu menebang pohon sembarangan. Termasuk ladang berpindah. Ya itu Pak. Hanya ini tanggapan dari kelompok 1 tentang presentasi kelompok 3. Terima kasih. Ya, kita memang harus menjaga ya. Jadi kita harus menjaga dan kita juga tidak melakukan penambangan liar. Nah, ini harus dipahami. Kita banyak memiliki kekayaan alam, tapi tidak dikelola dengan baik. Tidak dikelola dengan baik itu juga tidak bagus. Nah, itu intinya ya dari hasil presentasi dari kelompok 3. Dari presentasi yang disampaikan oleh 3 kelompok tadi, Bapak beri waktu kalian untuk bertanya. Ya, Saya mau bertanya ini tentang kekayaan hutan di Indonesia. Selain karena manusia, karena apa aja hutan bisa rusak? Ini pertanyaannya bagus, ya. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan. Contoh saja umpamanya kebakaran, ya. Kebakaran. Memang api itu dari manusia, tapi kasusnya itu bukan manusia yang membakarnya, melihat kasusnya lagi, ya, lihat kasusnya. Nah itu ya, nah, ini ya lebih kalian paham tentang materi yang dipresentasikan tadi. Ini demikian, ya, udah paham ya? Sudah. Ya. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, materi yang disampaikan tadi, tentu kita akan sama-sama menarik satu kesimpulan. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari 2 materi pokok yang tadi kita sampaikan? Wilayah dan kekayaan alam. Kita harus menjaganya
agar lebih baik lagi. Bisa ya. Kita dilanjutkan untuk menjaga ya, kelestarian lingkungan. Nah, Bapak menambah satu kesimpulan untuk materi kita hari ini. Dengan adanya wilayah, kita bisa berada di wilayah itu. Kita punya negara. Nah, itu negara Indonesia. Itu kesimpulannya ya. Jadi setelah kita mengambil kesimpulan, Bapak ingin tahu kalian untuk merefleksikan materi yang tadi baru kita sampaikan. Siapa yang ingin menyampaikannya? Ya, Mega, coba rasakan suaranya ya. Baik, dari yang sudah kita dengar dan apa yang kita pelajari dan tadi juga kita sudah mempresentasikan, dari situ kita bisa tahu wilayah Indonesia dan kita juga bisa tahu kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi setelah kita merefleksi materi yang sudah kita sampaikan, ya, sekarang Bapak ingin tahu sampai di mana kalian paham terhadap materi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu dalam bentuk post-test. Jadi silakan kalian kerjakan soal yang sudah Bapak bagikan, pilihan ganda, tinggal kalian silang atau kalian kolom. Jangan lupa tulis namanya ya. Nah, kalau sudah boleh kumpulkan semuanya. Baiklah anak-anak, setelah kita post-test, Bapak ingin mengingatkan kembali materi kita minggu yang akan datang. Itu masalah materi pokoknya itu ketentuan yang mengatur tentang pendudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita ini dengan doa, kalian Bapak minta kemas-kemas dulu. Ya, kita kemudiannya kita dalam doa. Marilah semuanya sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kepada manusia masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat.